Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita hari ini sesi kedua dari pembahasan pertama seputar surat apa? Surat Al-Asr. Sekedar mengulang, kita bahas pada pembahasan pertama kemarin ayat pertama dan ayat kedua. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Al-'asr. Apa makna al-'asr di sini? Apa? Waktu. Ada dua makna yang disebutkan kemarin. Pertama, apa? Waktu. Yang kedua, apaan? Zaman, waktu. Sama. Yang kedua apa? Umur manusia. Barakallahu fiik. Jadi al-'asr disebutkan oleh para ulama dengan dua makna. Makna yang pertama adalah al-'asr di sini zaman, waktu, lebih umum. Makna yang kedua adalah umur setiap orang. Jadi wal 'asri artinya apa? Sumpah, ya, qasam, demi zaman, waktu yang dilalui oleh setiap manusia. Makna yang kedua, demi apa? Umur yang dijalani oleh setiap manusia. Arahnya sama. Sumpah atas nama makhluk. Tentu ini apa hukumnya jika dilakukan oleh Allah? Boleh tidak? Boleh, karena Allah berbuat sekehendak. Apa yang dikehendaki oleh Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang diperbuat. Adapun manusia bersumpah dengan sesama manusia, tentu ini haram hukumnya. Kemudian ayat yang kedua, innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Kita jelaskan waktu itu ayat ini bersifat umum. Apa sebab-sebab yang menjadikan manusia itu rugi? Apa yang pertama kemarin? Kemusyrikan, ya kan? Kemusyrikan menyebabkan manusia berada dalam kerugian. Seperti di Az-Zumar ayat 65. Kemudian yang kedua apa? Maksiat, ya. Maksiat, ya, seperti pada Al-A'raf ayat 9. Kemudian apalagi?
kufur terhadap perintah Allah atau kufur terhadap Islam, kufur secara makna umum, seperti di surat Al-An'am ayat 31. Kemudian apalagi sebabnya? Ya, barakallahu fiik. Jadi sebab yang lain adalah takatsur. Menumpuk-numpuk harta bukan dalam konteks ibadah. Seperti pada surat yang di atasnya, Alhaakumut Takatsur. Dan seperti pada ayat yang di bawahnya, yaitu surat Humazah. Pada ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addada. Ada lagi sebab yang lain? Ya, barakallahu fiik. Bapak nyatat, Masya Allah. Jadi mencari agama selain Islam, kufur sebetulnya. Seperti pada ayat Al-Imran ayat 85. Ini sebab-sebab kerugian manusia. Jadi kalau kita simpulkan, atau bukan saya, yang disimpulkan oleh Imam Syinqiti dan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa manusia memiliki modal. Apa modalnya? Umur dan waktu. Makanya disebut di yang pertama sebagai sumpahnya. Ini ra'sul mal, bahasanya Imam Syinqiti, ini ra'sul mal. Begitu juga bahasanya Imam Ibnu Qayyim, ini adalah modal yang Allah berikan kepada manusia. Modal jika dipakai dengan baik, di jalan yang baik, dipakai dengan baik, dan dipakai di jalan yang tepat, maka akan rugi. Afala adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Jadi surat As-Saff kan ayat 10-11. Maukah kalian saya tunjuki atas jenis perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab. Inilah modal. Ya, umur manusia dipakai untuk dagang sama Allah atau tidak? Ya, di ayat pada surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli dari orang-orang beriman apanya? Jiwanya, hartanya, dibeli sama Allah dengan surga. Ini dagangan sama Allah. Makanya sumpahnya di surat ini dengan menggunakan al-asr, waktu, umur manusia. Ini modalnya. Fa in a'malaha fi ridallahi rabih. Jika dia amalkan dalam konteks keridhaan Allah, maka dia beruntung. Ini pembahasan pada ayat 1 dan 2. Saya ingat kisahnya sahabat yang dikenal dengan panggilan Abu Dahdah. Pernah dengar namanya? Nama panggilannya Abu Dahdah. Ketika turun ayat Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Lihat bahasanya, siapa yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik.
Allah bayar dengan berlipat-lipat ganda. Ketika ayat ini turun, Abu Dahdah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni aqradtu haiti ilallah." Ya Rasulullah, sungguh saya hutangkan kebunku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hutangkan kebunku kepada Allah. Wa kana haituhu wa kana fi haitihi situmi'a nakhlah. Padahal di kebunnya Abu Dahdah ini ada 600 pohon kurma. Berapa itu omsetnya? 600 pohon kurma. Setelah dia mengucapkan itu, dia pulang ke rumahnya, dan rumahnya ada di dalam kebun itu. Subhanallah, lihat ya, rumahnya di dalam kebun. Lalu dia pulang ke rumahnya. Setelah sampai di dalam kebunnya, dia berteriak memanggil istrinya, "Ya Umma Dahdah, inni aqradtu haiti ilallah." Wahai Ummu Dahdah, saya sudah hutangkan kebun ini kepada Allah. Keluarlah kamu dari kebun ini. Ini bukan milik kita lagi, milik Allah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawab, "Kam min idqin rodahin fil jannah li Abi Dahdah." Berapa banyak, berapa luas kebun di surga dengan pohon-pohon kurma yang sangat-sangat rindang sudah menjadi milik Abu Dahdah. Lihat para jemaah. Jadi umurnya mereka ini sudah dihibahkan kepada Allah. Jadi modalnya sudah diberikan kepada Allah. Tetapi yang disebutkan pada ayat 1 dan 2 ini tidak seperti ini. Mereka ra'sul mal yang diberikan oleh Allah kepada mereka, tetapi digunakan seperti yang disebutkan dalam surat Takatsur untuk dunia, dan itu fenomena masyarakat modern. Mereka demi uang segala-galanya selalu yang dibicarakan apa? Pekerjaan dan pekerjaan dan cari makan dan cari penghasilan. Salat, ibadah nomor sekian, Pak. Yang penting makan. Ya, ini yang disebutkan di ayat ini. Yang penting makan. Demi makan mereka menghalalkan segala cara. Jadi innal insana lafi khusrin. Manusia berada dalam kerugian karena modal yang Allah berikan kepada dia tidak dipakai, sehingga mereka rugi semuanya. Siapa manusia? Karena kata al-insan di sini bersifat umum, siapapun, baik dia orang kafir lebih khusus ataupun dia seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Sehingga muncullah istitsna, pengecualian di sini. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang memiliki 4 sifat ini, dia yang beruntung. Artinya, kalau kita kembalikan kepada konteks kaidah modal tadi, adalah tu'minuna billahi, apa? Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Ini adalah dagangan sama Allah.
Kalau kembali ke sejarah, kembali di masa Rasulullah, di masa sahabat, kita akan dapati mereka ini termasuk orang yang pengecualian ini. Jadi benar-benar mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dengan surga Allah. Seperti ayat yang dibaca oleh imam tadi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, karena mereka melakukan empat ini. Karena mereka melakukan empat ini. Ada yang menarik para jamaah, ketika pasukan Khalid bin Walid berhasil menaklukkan kota-kota yang ada di daerah Irak waktu itu. Kira-kira ada 15 pertempuran yang dilalui oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya yang cuman berjumlah 18.000. 15 pertempuran di daerah Irak, dimulai dari daerah namanya Kawadhim. Kawadhim ini sekarang negara Kuwait. Sekarang Kuwait. Dulu namanya wilayah Kawadhim. Ada 15 pertempuran melawan pasukan Persia yang jumlahnya selalu fenomenal. Tidak ada satupun dari pertempuran ini yang dimenangkan oleh pasukan Persia, nggak ada. Semua pertempuran ini dimenangkan oleh umat Islam. Ya. Dan kemenangannya selalu dengan kemenangan yang bahasa sekarang heroik, kemenangan yang super. Ada yang baru dengar namanya Khalid, baru masuk kampungnya saja mereka sudah kabur. Kenapa? Khalid masuk kampung, lari. Dan 1001 macam kisah di situ. Yang unik di sini adalah pertanyaan pasukan lawan. Kenapa Khalid dan pasukannya selalu menang? Kenapa? Apa jawaban Khalid ketika ditanya itu oleh salah satu komandan perang pasukan Persia? Ya Khalid, nabimu ngajarin apa? Kamu selalu menang. Dengar namanya saja orang sudah keringet dingin. Siapa yang datang? Khalid ibnul Walid dengan membawa pasukan Islam, keringet dingin, ketakutan. Nabimu ngajarin apa? Apa kata Khalid? Pertama, nabiku ngajarin la ilaha illallah, iman. Nabiku ngajarin kita sholat, puasa, zakat, ibadah, amilus sholihat. Nabiku ngajarin aku agar kita selalu nasihat menasehati. Nabiku mengajarin kita agar kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Kata penasehat Raja Persia apa? Wahai Raja, ini yang menjadikan pasukan mereka itu menang terus. Ini yang jadikan mereka itu menang terus, jaya. Kenapa? Karena modalnya dipakai beneran. Modalnya mereka gunakan. Sehingga mereka selalu intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Ini yang kita punya, la ilaha illallah. Sama dengan seorang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah SAW pada waktu perang Khaybar, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kamu ngajarin muridmu ini apa? Saya hanya mengajari mereka la ilaha illallah, iman. Salah satu perkampungan di daerah Damaskus, ini saya cerita-cerita dulu. Salah satu perkampungan di daerah Damaskus setelah membuat perjanjian dengan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah,
perjanjian damai. Mereka masih dengan agama mereka, Romawi, Nasrani, ya, masih dengan agamanya, tapi mereka membuat perjanjian yang disebut dengan kafir Zimmi, orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan Islam. Setelah keluar perintah dari Khalifah Umar bin Khattab untuk mengadakan pertempuran yang namanya Perang Yarmouk, seluruh umat Islam harus bergabung jadi satu dalam satu komando perang. Termasuk wilayah-wilayah yang sudah ada MOU ini, mereka sudah harus meninggalkan dan melepaskan kembali wilayah itu. Artinya melepas, tidak ada pengawasan. Yang unik, mereka sudah bayar jizyah. Ketika umat Islam ini pergi, apa yang terjadi? Jizyah yang sudah mereka bayar itu dibalikin sama umat Islam. Apa kata penduduknya? Ya ma'syaral muslimin, orang-orang Islam, kami memohon agar kalian balik lagi ke kita. Jangan biarkan kami hidup di dalam naungan kerajaan Romawi. Mereka menyiksa kami, mereka mengintimidasi kami, mereka semena-mena kasar, merampas, mengambil kehormatan kami. Sedangkan kalian tidak. Kalian memiliki kekuatan, tapi kalian tidak merampas harta kami. Kalian tidak merampas kehormatan kami, bahkan kalian melindungi kami. Kami mohon kalian balik ke sini. Ini musuh ini. Kenapa punya seperti itu? Iman, amilus salihat. Poin-poin ini yang menjadikan orang Islam non-Muslim pun menikmati keindahan di wilayah Islam, walaupun mereka belum Islam. Subhanallah. Inilah kenapa Allah membuat pengecualian itu. Illalladzina amanu dan seterusnya. Kecuali orang-orang yang memiliki sifat ini, dia yang akan sukses. Dan kesuksesan itu bukan dia saja yang menikmati. Keindahan itu akan dinikmati oleh orang sekitarnya. Ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh diberikan izin oleh Khalifah, kalau tidak salah Utsman ibnu Affan, waktu itu khalifahnya sudah Utsman ibnu Affan, untuk menaklukkan Tunisia. Pertama kali daerah yang dimasuki oleh Abdullah bin Sa'ad, sebuah perkampungan, lupa saya namanya, dengan pasukan berjumlah 8.000 pasukannya. Masuk perkampungan itu tidak seperti umumnya yang lain, disambut dengan pertempuran. Tapi ini apa? Disambut dengan ahlan wa sahlan oleh penduduk yang notabene Nasrani. Ahlan wa sahlan, selamat datang umat Islam. Kenapa? Sudah lama kami menanti kalian. Enggak dari dulu-dulu kalian kesini. Kenapa? Kami tersiksa hidup di bawah naungan kerajaan Romawi Bizantium, diambil dan seterusnya, seperti kasus yang tadi. Umat Islam ditunggu dengan imannya, dengan amal solehnya, yang mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan buat semua orang. Yang akhirnya penduduk ini pun mereka masuk Islam dengan sukarela. Subhanallah. Illalladzina aman. Kecuali mereka yang punya ini, dia yang beruntung. Tidak memiliki ini, rugi mereka. Berantakan hidupnya, kacau hidupnya, seperti yang kita lihat dalam fenomena keseharian. Coba kita lihat, kita bahas satu demi satu. Illalladzina amanu. Ini poin yang pertama, sifat pertama yang menjadikan orang Islam itu bahagia, sukses dunia akhirat.
iman. Iman diartikan oleh para ulama dengan apa? At-tasdiq. Apa at-tasdiq itu? Pembenaran, keyakinan. Tasdiq bil qalb, keyakinan dalam hati. Apa yang diyakini? Yang diyakini adalah jawaban Rasulullah atas pertanyaan Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Muhammad, beritahu aku tentang iman. Dijawablah oleh Rasulullah SAW dengan rukun iman. Itu yang kita yakini. Iman kepada Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam, Allah yang berkuasa di alam ini, Allah yang memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan buat manusia, Allah yang mengatur kehidupan dan segalanya, baik buruk semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keyakinan kita adalah Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ini yakin dalam hati, dibenarkan dalam hati, diyakini dengan hati, disertai apa? Disertai ma'al khudhu', disertai dengan sikap patuh kepada Allah, disertai dengan kepatuhan. Keyakinan iman ini melahirkan apa? Melahirkan kekuatan dalam hati seseorang. Kekuatan dalam hati ini terwujud dalam ucapan. Kekuatan dalam hati ini terlihat dalam perbuatan. Makanya para ulama Ahlussunnah mengatakan iman itu adalah keyakinan Anda, pembenaran Anda dengan prinsip-prinsip itu di dalam hati Anda, dan itu akan terlihat dalam ucapan Anda dan perbuatan Anda. Keyakinan yang besar kepada Allah, la mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah Allah beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang memberi apa yang sudah dihalangi oleh Allah. Artinya Allah yang menentukan kebaikan, hanya Allah yang bisa menolak madarat dari diri kita. Ajaran Rasulullah SAW kepada para sahabat, jika kalian berdakwah ekspansi Islam ke negara yang lain, lakukan 3 tahap. Apa itu? Dakwahkan Islam kepada mereka. Jika mereka menerima, itulah tujuan utamanya. Jika mereka menolak, tawarkan yang kedua. Apa itu? Bayar jizyah, dan mereka dalam kondisi terhina. Jika mereka menolak, perangi mereka, karena mereka sudah menjadi kafir harbi. Ini yang mereka lakukan. Yakin, kuat dalam hati mereka bahwa mereka berada di jalan Allah. Mereka melakukan dalam konteks keimanan kepada Allah. Maka muncul dalam ucapan dan perbuatan mereka, wahai Ibrahim, siapa yang menyuruh kamu untuk meletakkan diriku di tempat yang tandus ini? Ucapan siapa? Hajar. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk meletakkan aku di tempat ini? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Jika Allah yang menyuruh, pergilah engkau. Subhanallah. Lihat kata-katanya. Jika Allah yang menyuruh, pergi kamu, gak apa-apa. Inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Saya tempatkan istriku, anakku, bayiku di tempat yang super tandus, tidak ada air setetes pun. Siapa yang nyuruh? Allah. Yakin dalam hatinya, iman pada Allah. Allah yang ngatur semua. Allah punya malaikat.
Perangi mereka orang-orang kafir itu, kata Rasulullah SAW. Yakin mereka para sahabat, berjalan mereka, nggak peduli berapapun pasukan yang dihadapi oleh para sahabat, mereka tidak memperdulikan apa? Iman, keyakinan kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah nolong, keyakinan Allah punya malaikat yang nolong kita semua. Iman kepada Rasulullah, iman ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Iman bahwasanya kebaikan mereka pasukan lawan tidak akan bisa merobek kulit saya, nggak bisa. Mereka nggak bisa membunuh saya, nggak bisa. Kecuali itu suatu yang sudah Allah takdirkan terhadap diriku. Kalian tak bisa melukai saya. Pertempuran heroik melawan pasukan Romawi pertama kali 3.000 melawan 200.000 para jemaah. Kalian pasukan Romawi nggak bisa melukai saya, nggak bisa bunuh saya, nggak bisa. Kenapa? Keburukan itu datangnya dari Allah, bukan kamu. Saya yakin Allah nolong saya dengan malaikatnya. Ini perintah Allah di Al-Quran. Ini perintah Rasulullah. Takdir, kebaikan, keburukan Allah sudah catat di sana. Kenapa takut sama kalian? Perang, Pak. 3.000 lawan 200.000. Terulang pertempuran yang dahsyat, jumlah yang super besar di perang Yarmuk. 40.000 melawan 240. Subhanallah. Inilah iman. Ini iman ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan awwalu jaishin yaghzul bahra maghfurun lahu, tentara yang pertama kali melewati dan menyeberangi lautan, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Seorang wanita akan angkat tangan, lupa saya namanya. Beliau istrinya Ubadah bin Samit. Angkat tangan perempuan, ya Rasulullah, doain aku biar aku termasuk tergabung dalam pasukan ini. Perempuan. Kata Nabi apa? Anti minhum, kamu termasuk mereka nanti. Dan ternyata ketika Muawiyah menyeberangi lautan, pertama kali Islam menyeberangi lautan itu, pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Menyeberanginya memasukinya dari wilayah Libanon kalau sekarang. Kemana? Menaklukkan wilayah Tubrus, yaitu Siprus, Eropa. Perempuan itu ada di dalam pasukan. Inilah iman. Yakin kepada Allah, yakin dengan 5 poin itu. Usulul iman, inilah pokok-pokok keimanan. Para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka belajar ilmu dengan izin Allah, kemudian dengan keimanan mereka. Ini ilmu tafsir ini bisa kita baca sekarang. Hadis-hadis Rasulullah SAW bisa kita baca dengan mudah. Mereka, Imam Bukhari dari mana? Keliling Timur Tengah. Pakai apa? Transportasi seadanya. Kalau nggak naik onta, naik kuda, jalan kaki. Dari mana? Dari Uzbekistan. Imam Muslim dari mana? Dari Khurasan, Tajikistan. Begitu seterusnya. Para ulama berangkat dari mana? Dari Asia Tengah, keliling Timur Tengah. Mikirkah nanti makannya kayak apa? Istirahatnya di mana? Gimana kalau kekurangan biaya? Gimana dan bagaimana? Yakin gede di hatinya. Kayak Hajar tadi, ini jalan Allah. Yakin jalan-jalan. Subhanallah. Inilah iman. Makanya diartikan dengan apa? At-tasdiq, pembenaran dalam hati. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177,
disebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu Anda memalingkan muka-muka Anda ke arah timur atau barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang namanya kebaikan itu adalah iman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi. Ini namanya kebaikan. Ini kebaikan. Berarti iman itu di hati, dan apa yang ada di hati itu hanya tertulis kalimat la ilaha illallah. Cuman itu. Ini yang tertulis di hati. Illalladzina amanu. Jalan menuju amanu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah ilmu syar'i. Tanpa ilmu orang tidak bisa beriman. Jangan berharap kayak sahabat, ya. Jangan berharap kayak sahabat. Sahabat itu hanya sekedar bertatap muka dengan Nabi. Mereka baru menjabat tangan Rasulullah SAW dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru menjabat tangan, ya Rasulullah, saya mau jihad. Sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau duduk di sini? Jika Islam ini benar, ayo kita hadapi itu orang-orang kafir di Ka'bah. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, ditunjuk jadi komandan perang seperti Amr bin As. Mereka baru duduk dengan Nabi sejam 2 jam, imannya lebih gede dari gunung Uhud. Itu mereka sahabat. Ini manusia yang Allah pilih untuk membela Islam, untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru duduk di 1-2 pengajian terus pengen imannya gede begitu. Allahu Akbar. Apanya yang gede? Yang bolak-balik ke pengajian aja masih maksiat. Ya. Sahabat yang seperti itu tetap tidak pernah merasa dirinya penduduk surga. Kita baru sekali 2 kali pengajian sudah menganggap seperti ponakannya malaikat. Nauzubillah. Ini illalladzina amanu. Oh ya, jalannya udah lain sudah. Apalagi merasa punya kunci surga. Anggap keturunan Nabi. Waduh. Kayak dia yang berhak bukain pintunya surga, kalah malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang kedua, wa amilus shalihat, dan beramal salih. Artinya ini prinsip para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa amal itu termasuk bagian dari iman. Ya, amal itu termasuk bagian dari iman. Sehingga apakah cukup seseorang punya niatan baik saja? Yang penting kan niatnya, Ustadz. Ya benar, yang penting niatnya. Cuman kalau Anda punya niatan baik tapi nggak Anda lakukan, apa iya cukup? Hah? Ya namanya mimpi di siang bolong. Kalau punya niatan baik, ya kerjakan. Ini prinsip dasarnya. Yang penting kan niat baik. Kalau perempuan umum, yang penting kan niatnya. Nggak pakai jilbab kan nggak apa-apa. Yang penting kan hatinya. Ya benar, yang penting hatinya. Lah kalau ada orang maling nyolong gimana? Ada ibu-ibu begitu nanya, Ustadz kan yang penting niatnya, yang penting kan keikhlasan seseorang. Bener Bu, saya bilang saya setuju sama ibu. Cuman nanti kalau di rumah ibu ada maling nyolong barangnya ibu, lalu ketangkep tuh maling. Terus maling ini bilang begini, maaf Pak, saya mencuri karena ibu saya lagi dioperasi di rumah sakit.
saya tidak punya biaya, jadi saya terpaksa nyolong, Pak. Terus ibu bilang, wah ikhlas ibu bapak ini ya, baik sekali, berbakti sama orang tua. Ibu begitu, wah Ustadz contohnya jahat katanya. Ustadz contohnya ekstrim katanya. Terus mau contoh kayak apa maunya? Itulah manusia. Dan seterusnya. Jadi menunjukkan bahwa amal saleh itu bagian dari iman. Masalah yang kedua di amal saleh ini, apa yang dimaksud dengan saleh di situ? Baik, istilah kita baik, ya kan? Banyak sekali disebutkan di ayat-ayat Al-Quran. Di Al-Kahfi yang lebih sering disebutkan, ya kan? Ayat yang terakhir itu 110 itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah, hendaknya dia beramal saleh dan jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah artinya apa? Iman. Nah, kembali ke pertama di sini. Iman. Kemudian beramal soleh. Berarti amal soleh itu apa? Amal soleh itu yang di hadis riwayat Muslim, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Saya tidak membutuhkan syuraka, sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang beramal lalu dia berbuat syirik di dalamnya bersama dengan diriku, dengan selain diriku, saya tinggalkan dia dan sekutunya. Ini keikhlasan. Amal soleh berarti amal yang dikatakan saleh kalau satu, amal itu berpijak pada prinsip iman yang di atas. Yang kedua, dikatakan amal saleh kapan? Ada menarik, seorang sahabat dia beraktivitas jalan seperti biasa. Dia pakai kain sarung, kainnya itu transparan. Lalu dilihat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipanggil sama Nabi, sini, pulang dan jangan sekali-kali kamu keluar dari rumahmu sebelum kamu ganti bajumu. Ya, pulang, jangan kamu keluar dari rumah kalau kamu nggak ganti baju. Ada sahabat lagi menemui Rasulullah SAW masuk rumah beliau tanpa salam. Apa kata Nabi? Kamu sudah masuk rumah? Belum, kata Nabi. Balik. Disuruh apa? Suruh salam. Balik. Ketika Umar bin Khattab melihat perempuan yang menggunakan minyak wangi, kata Umar apa? Pulang, mandi, cuci badan, cuci bajumu. Artinya apa? Bisa jadi amalan-amalan itu dipandang baik oleh siapa? Pelakunya. Ya, oleh pelaku. Tapi sama Nabi akhirnya apa? Dianggap tidak. Saya ingin puasa setiap hari, saya mau sholat malam setiap hari, saya nggak mau nikah. Kata Nabi apa? Yang nyuruh itu siapa? Saya puasa juga enggak. Saya sholat malam juga kadang tidur. Saya menikah. Seakan-akan Nabi mengatakan, kamu melakukan itu yang nyuruh siapa?
Inilah argumen yang patut kita sampaikan kepada masyarakat awam. Jangan langsung menggunakan senapan M16. Amal soleh itu apa? Sesuai Quran Nabi, Bapak enggak boleh bid'ah. Kalau bid'ah itu pakai M16, Mas. Ya, itu kalau jamaah Al-Fatah baru boleh, Mas. Amal soleh apa? Bukan bid'ah. Nah, itu boleh, pas. Tapi kalau orang awam, kupingnya panas, Mas. Ya, pakai yang lebih pinter kalimatnya. Ya. Kalau antum faham yang dimaksud dengan amal soleh itu apa, antum faham, yaitu ikhlas, iman tadi. Yang kedua apa? Sesuai sunnah Nabi. Antum faham, tapi dengan bahasa orang umum kan tidak. Sengaja tadi antum anak kiring seperti itu. Itulah yang terjadi. Ketika Umar bin Khattab juga dikasih tahu, wahai Amirul Mukminin, ada sekelompok masjid, ada masjid, dia kalau zikir rame-rame. Dipanggil sama Umar bin Khattab di riwayat Imam Baihaqi kalau tidak salah. Riwayatnya disahihkan ini oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Apa kata Umar bin Khattab? Kalian lancang, dulu kita di zaman Nabi nggak ada. Bahasa halusnya, yang nyuruh siapa? Nah, yang nyuruh siapa? Lu kan baik-baik aja. Ya, baik itu relatif. Bukan kita seperti masuk restoran seperti maksud Anda. Nah, ada di satu pengajian, bapak ini dikenal, dia suka berpikiran liberal. Dia mengatakan, ada teman saya, dia memakai jenggot, celananya cingkrang Pak Ustadz. Akhirnya demi jenggot dan celananya, dia harus keluar dari perusahaan dia bekerja. Padahal cukup bagus dia kerja di situ. Akhirnya sampai sekarang dia nggak ada pekerjaan. Apakah Islam tidak ada toleransi untuk hal ini? Saya jawab, saya setuju dari Bapak dengan satu sisi. Apa? Islam tidak punyakah toleransi? Saya jawab, ada Pak. Islam toleransinya tinggi Pak. Satu. Yang kedua, yang menentukan toleransi itu Bapak. Saya tunjuk Bapak yang nentuin toleransi. Seperti Bapak masuk restoran, saya bilang. Masuk restoran, Anda disuguhi dengan daftar menu. Anda milih menu A, teman Bapak milih B. Kenapa? Dia nggak doyan dengan menu Bapak. Yang C menu yang ini, milih yang itu. Yang lain menu milih yang ini. Kenapa? Saya doyan yang ini, saya nggak doyan yang itu. Apa itu yang Anda maksud dengan toleransi? Apa itu yang dimaksud dengan amal baik, amal soleh? Kalau ini yang dimaksud dengan amal soleh, Islam bukan rumah makan. Ya Pak ya, saya bilang. Islam bukan rumah makan Pak ya, saya bilang. Anda boleh memilih seenaknya, saya bilang. Tidak bisa. Bapak punya perusahaan kan, saya bilang. Bolehkah karyawan di perusahaan Bapak memilih aturan semau dia? Ini gedung sekian puluh lantai ini Pak, memang daerah Sunan Said waktu itu. Gedung sekian lantai ini Pak, bubar ini Pak, saya bilang. Nggak ada yang jawab. Apakah itu kebaikan menurut selera Anda? Tidak. Kebaikan itu ada aturan. Kalau kebaikan dilepas, hutan namanya. Yang terjadi seperti sekarang. Seakan-akan HAM itu lebih suci dari Al-Quran. Seakan-akan budaya itu lebih suci dari aturan Islam. Yang pada akhirnya semua itu dinilai baik. Tradisi nyekar, macet, dahsyat daerah Pondok Kelapa. Sebelah saya ada motor. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
lagi nyekar, Ustadz ini budaya. Saya tahu arah pembicaraan Bapak ini, gitu loh. Maksud dia apa? Gak masalah, ini kan budaya aja. Ini budaya. Ya karena di jalan saya senyum aja. Ya Pak. Ya. Itu yang terjadi. Dengan dalih budaya, akhirnya apa? Islam nomor sekian, Quran nomor sekian. Dan akhirnya pula ini amal soleh. Ini amal soleh. Anda yang salah. Apa itu? Hormati orang yang nggak puasa. Jadi kebalik akhirnya pola pikirnya. Terus kan kutuker. Terus yang dimaksud amal soleh yang mana? Yang dimaksud amal soleh ya Anda memposisikan diri. Loh, jadi kalau beli peci terus enggak cukup, kepala Anda yang harus dicocokin, bukan pecinya. Subhanallah. Ini yang terjadi. Ya. Jadi inilah dikeluarkan dari khusran, kerugian, iman, keyakinan, diiringi dengan amal. Amal yang apa? Amal yang saleh. Yang gimana saleh itu? Yaitu amal yang Anda lakukan itu atas dorongan dari kekuatan hati Anda, yaitu dengan 6 tadi itu. Ikhlas karena Allah. Kita melakukannya pun amal itu tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru baik. Ini baru selamat kitanya. Wallahu alam. Kita lanjutkan nanti setelah salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada salah satu sesi di TV Wisal, acara itu malam itu kebetulan cukup ramai sekali. Penelpon maksud saya. Ada seorang penelpon, dia mengatakan demikian, Ustadz, saya dari Minang, dari suku Minang, maksudnya Padang. Kami dari Padang, Ustadz. Di Padang ini kaum laki-laki tidak diberi warisan. Jadi itu adat orang Minang. Yang mendapatkan warisan itu hanya kaum perempuan saja. Terus dilanjutkan pertanyaan ibu. Saya jawab, setelah ibu ini telepon, kemudian setelah saya jawab, muncul penelpon berikutnya. Penelpon berikutnya mengatakan, Ustadz, saya dari Palembang. Di tempat kami, kaum perempuan tidak dapat warisan. Yang dapat warisan cuman kaum laki-laki saja. Terus yang benar yang mana? Dalam waktu yang sama. Ini yang disebut dengan budaya. Ya kan? Memang keanekaragaman budaya benar. Tapi di dalam Islam selalu kita mengatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas kenikmatan Islam yang Allah berikan kepada kami. Kebenaran di dalam Islam itu satu. Karena pemenang itu satu. Tidak ada pemenang itu ganda. Ya. Ganda dalam artian apa? Orang berlainan dikatakan menang. Jadi ini lomba. Fastabiqul khairat. Istibaq. Ayo lomba, berlomba-lomba. Berlomba-lomba kemana? Menuju kebenaran ini.
Siapapun orangnya, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Enggak ada bedanya antara para peserta ini. Anda dari manapun silahkan. Tapi yang menang itu adalah mereka yang berhasil memenuhi kriteria. Ini Islam. Kriterianya ada pada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Muncul anggapan pula, bukan anggapan, muncul fenomena Quran Sunnah. Semua orang mengatakan Quran Sunnah. Semua orang mengatakan itu. Kita pun bisa mengatakan kullun yadda'i bihubbi Laila wa Laila ma tubdi bidzaka. Semua mengaku kekasihnya Laila Majnun. Tapi Laila nggak kenal sama ente, Mas. Ya kan? Silahkan aja. Tetapi tolak ukur kita siapa? Sehingga kita bisa mengatakan bahwa amal ini adalah amal saleh. Jelas adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ini profilnya itu di sini. Sehingga seseorang tidak bisa mengartikan Quran dan Sunnah semau dia sendiri. Lalu dia mengatakan saya kembali kepada Quran Sunnah. Dalam perspektif siapa, dalam kacamata siapa, dalam pandangan siapa? Kalau dalam pandangan Anda sendiri, man qala fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dari otaknya dia sendiri, ya siap-siap tempatmu di neraka. Jadi itulah pentingnya melihat pada siratal ladzina an'amta alaihim, para sahabat, para ulama as-salafus salih. Mereka lah sosok orang yang sukses dalam menjalankan Quran Sunnah, sehingga kerap kali kita mendengar memahami Quran Sunnah sesuai manhajnya as-salafus salih. Baru ini bisa dikatakan dengan amal saleh. Prinsip sederhana sebetulnya. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, da'uni ma taraktukum, da'uni ma taraktukum, biarkanlah apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Innama halaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian itu binasa, bisu'alihim, karena banyak nanya, waqtilafihim ala anbiya'ihim, yang kedua menyelisihi para nabinya. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, jika aku melarang sesuatu atas diri kalian, tinggalin sudah, jangan nawar. Jangan ditawar, tinggal sudah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika aku perintahkan kalian atas satu perintah, lakukan sesuai kemampuan. Kalau larangan, nggak ada tinggalin sesuai kemampuan, nggak ada ninggalin rokok setengah-setengah, nggak ada, Mas. Pelan-pelan Ustaz, pelan-pelan. Kalau sudah ngomong pelan-pelan, sudah nggak bakal ditinggalin, sudah percuma, sudah percuma, nggak bakal ditinggal. Sudah fajtanibu, tinggalin, hari itu juga buang ke sampah. Nah itu baru tinggalin, sudah nggak ada bertahap. Tapi kalau perintah, kerjakan perintah itu sesuai kemampuan fisik Anda. Inilah Islam. Banyak nanya, bukan bertanya dalam konteks dia tidak faham. Kalau bertanya dalam konteks tidak faham itu suatu ilmu. Tapi kalau dia tahu, tapi terus nanya. Ustadz, saya tahu kalau memang menentukan satu Ramadan itu dengan hilal, dan menentukan satu Syawal dengan ru'yah hilal. Tapi masalahnya adalah di bulan-bulan lain ini tidak menggunakan ru'yah, sehingga bisa jadi bulan-bulan yang lain itu terjadi kesalahan.
Dan yang pada akhirnya kesalahan itu terakumulasi. Pada akhirnya dimungkinkan di bulan Ramadan pun terjadi kesalahan. Jadi kenapa di bulan yang lain tidak melihat ru'ya, maka seharusnya melihat ru'ya juga. Saya bilang apa? Yang bulat itu utekmu. Tahu bulat, Pak? Yang muter itu utekmu, Mas. Yang salah terakumulasi itu otakmu. Kenapa? Ya kamunya ruwet, saya bilang. Ngapain kamu bikin ruwet Islam? Islam hanya nyuruh ngelihat bulan di bulan menentukan satu Ramadan sama satu. Sudah, kamu kok bikin repot sih dirimu sendiri ya? Sudah, ngapain kamu harus ngelihat bulan-bulan yang lain harus pakai ru'ya itu? Nyulitin dirimu sendiri kayak orang Israel kamu ini. Nah, inilah Islam. Sederhana. Jadi orang Israel apa? Bani Israel banyak nanya dalam tujuan apa? Dalam tujuan maksudnya itu cari celah biar dia bisa mudah meninggalkan. Nah, inilah kesederhanaan. Jadi itulah amal saleh para jamaah. Ketaatan kepada Allah, ketaatan dengan Rasulullah SAW seperti yang difahami oleh para sahabat. Yang ketiga di ayat ini, watawasau bil haq. Menarik ini, subhanallah. Saling berwasiat akan kebenaran. Berwasiat. Kemudian yang kedua adalah kebenaran. Imam Syaqiti mengatakan, ja'at ayatun fil Qur'an tadullu ala anna al-wasiyya bil haqq tasmulu syari'a kullaha, usulaha wa furu'aha, madiha wa hadiraha. Telah terdapat di beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa wasiat atas kebenaran itu adalah syariat Islam keseluruhannya, baik berkaitan dengan pokok-pokok dalam syariat Islam atau berkaitan dengan cabang-cabang syariat Islam, baik berkaitan dengan kisah-kisah terdahulu maupun yang berkaitan dengan hari ini. Jadi sederhananya, watawasau bil haq, saling menasihati atas kebenaran. Apa itu? Ya Islam dari A sampai Z, Pak. Semua menasihati dalam semua hal. Seorang anak kecil di zaman Nabi makan pakai tangan kiri, ngambil makanan nggak beraturan. Apa kata Nabi? Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makan pakai bismillah, pakai tangan kanan dari yang terdekat. Ini nasihat. Sampai cara makan diajarin. Syariat Islam semua. Malah Imam Tirmidzi di kitabnya Syama'il Muhammadiyah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak mensyarah buku ini. Bagus sekali Syekh Abdul Razak mensyarahnya dengan bahasa keseharian. Di situ subhanallah, saya baca sampai Rasulullah SAW itu ngajarin kita pakai sandal. Orang pakai sendal aja diajarin sama Nabi. Subhanallah. Sampai seperti itukah Islam? Iya. Saya tulis buku, nanti habis lebaran mungkin keluar, buat anak-anak, judulnya Aku Cinta Rasulullah. Apa isinya? Keseharian Nabi, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bukan ibadah loh ya, hari-harian. Gimana Nabi itu nyisir rambutnya. Nyisir rambutnya kayak apa? Itu diajarin sama Rasulullah.
Saya ambil banyak dari buku Syama'il Muhammadiyah. Masya Allah, luar biasa Islam. Kata Nabi, kalau kamu pakai sendal sambil duduk ya, kita kalau pakai sendal berdiri semua, walaupun saya. Kita jujur, kita ngomong apa adanya gitu loh. Pakai sendal dari yang kanan ya, kita asal-asalan. Artinya apa? Sampai seperti itukah Nabi itu ngajarin kita? Iya. Ini loh wasiat, ini semua wasiat. Sampai kata seorang Yahudi, inna nabiyakum 'allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabimu itu ngajarin kamu segalanya. Sampai kamu BAB diajarin sama nabimu. Subhanallah. Sekecil itu, iya sekecil itu. Perang diajari sama Nabi kalau mau perang. Ini aja kecil diajarin, apalagi yang perang. Sungguh indah melihat peperangan umat Islam. Kagum tuh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, Persia, kagum melihat peperangan yang dilakukan umat Islam. Ini perang ini jamaah. Tapi perangnya itu apa? Santun, keras, dahsyat. Tapi santun itu ada, kok bisa? Gambarannya apa? Masalah kurban. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kamu mau gorok kambing, gorok dengan penuh akhlak. Lu kayak apa? Sama kalau kamu perang sama pasukan lawan, perang dengan penuh akhlak. Ini yang bikin Yahudi itu, Nasrani itu kagum. Subhanallah. Lihat Islam. Ketika salah satu sungai yang menghubung beberapa kota di Irak itu dijebol sama orang Persia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pasukan Khalid bin Walid akan melewati sungai itu. Dijebol sungainya biar Khalid tak lewat. Akibatnya apa? Beberapa desa dan kota itu kebanjiran. Apa yang dilakukan oleh pasukan Islam? Justru Khalid menyelamatkan desa-desa Nasrani kafir ini. Dengan cara apa? Dibendung kembali lautnya. Subhanallah. Yang diperangi siapa? Persianya. Penduduknya nggak ikut campur. Justru diselamatin. Subhanallah. Lihat indahnya. Siapa yang ngajarin? Rasulullah, gurunya. Itulah Islam. Jadi benar kalau Imam Syinqiti mengatakan yang dimaksud dengan watawasau bil haq ini adalah syariat Islam keseluruhannya. Contoh, beliau mengambil contoh surat Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu juga Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya, ya bunai, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini buat kalian. Lihat kalimatnya, subhanallah. Allah telah memilih agama ini, agama tauhid ini untuk kalian. Oleh karena itu kamu jangan meninggal kecuali dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan Islam. Ini enggak Pak Ustadz, nanti kalau saya wafat nanti harta saya gimana Ustadz? Aduh Pak, mati ribut harta, hidup ribut harta, gimana sih Bapak ini? Astagfirullahaladzim. Ini para nabi wasiatnya begini, nanti kalau saya mati kamu kayak gimana nak ibadahnya nak, sholatmu kayak apa nak? Ini enggak, nanti kalau saya mati anak-anak saya gimana nanti? Punya rumah enggak? Terjadi kan? Ribut bikin wasiat, ribut, aduh. Makanya berantem kamu bagi warisan, yang dipikirin duit. Kalau bahasa saya kasar, jujur saya ngomong kasar. Apa? Kalau Dajjal itu tulisannya apa di sini? Kafaro. Kalau kita tulisannya apa? Fulus. Nah, bilang terlalu kasar, walaupun enggak apa-apa deh, biarin deh. Sudah.
Ini wasiat ini. Wa tawasau bil haq, kepada anak-anaknya. Nak, nanti kamu sholatmu ya apa nak, ngajimu ya apa nak. Jika dia keluarga kaya, yakin gak akan berantem anaknya. Kenapa? Wasiatnya tauhid, wasiatnya ibadah. Subhanallah. Inilah Islam. Kemudian kisah Nabi Isa alaihissalam. Apa? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Lihat, subhanallah. Allah mewasiatkan kepadaku salat, zakat selama aku hidup dan selalu berbakti kepada ibuku. Coba Pak, orang sebelum meninggal wasiatnya ini. Subhanallah. Saya waktu ngisi pengajian di daerah Kalongan berapa tahun yang lalu, habis ngisi di Masjid Syafi'i, jadwalnya nyambung di gedung Al-Irsyad. Ada bapak-bapak di situ sudah tua, beliau duduk di pojok nyamperin saya. Dia bilang, Ustadz, saya tidak bisa ikut pengajian berikutnya, badan saya capek. Oh, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Terus saya bilang kepada pengurus masjid, Mas, antrin bapak pulang, kesian. Saya bilang, oh iya. Besok pagi anak-anak datang ke tempat saya di hotel, cerita, Ustaz tahu bapak semalam? Iya, semalam meninggal dunia. Gimana ceritanya? Saya bilang, semalam beliau pulang, saya diantar sama satu jamaah. Sampai di rumah dia istirahat, kemudian bapak ini bangun jam 1 apa jam 2, sholat. Habis sholat, selesai ngaji. Habis ngaji Quran, dibangunin istrinya. Istrinya bangun, kemudian bilang, bangunin anak-anak semuanya. Subhanallah. Dibangunin anak-anak semua. Ambil air wudhu kalian, suruh wudhu anaknya. Setelah wudhu apa? Duduk sini. Duduk, bapaknya duduk di atas ranjang. Ambil Quran, dinasehati. Nasihatin apa? Jangan tinggalkan sholat, jangan ngaji Quran terus. Habis dinasehatin, bapaknya lemes, duduk, terus meninggal dunia. Subhanallah. Lihat Pak, tahu bapak ini kerjanya apa? Supir angkot. Supir angkot. Ya. Ini Pak. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi orang tua begini, andai dia pun kaya, yakin kita insya Allah, yakin pada Allah, nggak ribut Pak, nggak berantem, karena ini wasiatnya. Jadi yang dimaksud dengan kata wasiat di ayat ini, wa tawasau bil haq, adalah Islam. Berwasiat kepada syariat Islam, berwasiat dengan ajaran Islam. Tadi berkaitan dengan tauhid. Nabi Isa berkaitan dengan ibadah. Ya kan? Ini poin. Yang ketiga, ada ayat berbicara tentang sosial kemasyarakatan. Pada surat Luqman, wasiat Luqman kepada anaknya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahna. Ya kan? Kami berwasiat kepada manusia berkaitan dengan kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, ibunya mengandungnya dengan penuh lemah, dan seterusnya. Sampai berkaitan dengan bergaul dengan kedua orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu berusaha keras menyuruh kamu untuk berbuat syirik, jangan kamu ikuti. Karena dia melakukan apa? Laisa bihi ilm, tidak punya ilmu. Orang tuamu nyuruh taat, nyuruh maksiat, jangan diikuti. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu harus berbuat baik.
Ini wasiat. Ini Islam. Jadi intinya ini ayat-ayat yang berkaitan dengan makna watawasau bil haq, saling menasehati akan kebenaran. Tentang Islam semua hal, apapun artinya pula, kita melihat sesuatu yang menyalahi Islam, kita ingatkan orang itu, kita tegur dia. Terlepas dia terima, terlepas dia nggak terima, itu bukan urusan kita, Mas. Yang penting kita tegur dia dengan bahasa yang santun. Ya kan? Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Nabi itu menyukai kelemah lembutan dalam segala hal. Tegur dengan lemah lembut. Masalah dia terima, masalah dia nggak terima, itu bukan urusan kita. Nanti tersinggung Ustadz, ya bukan urusan saya. Yang penting saya ingatkan dan saya nggak melukai hati dia, nggak menginjak-injak kehormatan dia dengan baik. Ini yang menjadikan Islam ini kuat. Kekuatan Islam di sini saling negor, saling memberitahu. Khususnya di kalangan keluarga. Kita melihat kemungkaran di keluarga. Kita melihat kemungkaran di istrinya, di anak-anaknya, didiemin. Didiemin. Loh enggak saya diemin Ustadz. Terus kamu apain? Sudah saya tegur. Tapi dia enggak mau. Terus mau diapain? Cuman begitu doang. Dulu di pondok Tengaran, sampai sekarang saya nggak tahu. Saya Ustadz Yusuf dulu, kamu nggak sholat di masjid, saya gebuk kamu. Saya punya rotan, saya taruh di belakang meja. Tak sholat, gebuk. Bapaknya nggak terima, bawa pulang. Susah. Ini cara saya. Telat, tegur. Telat lagi tegur, telat lagi gebuk. Ini cara kita. Melanggar, kita pukul. Cara kita. Nggak terima, pulang, bawa pulang anakmu, saya nggak butuh. Ada orang, Ustadz ini keras, bawa pulang. Yang penting kita berjalan sesuai aturan. Sesuai aturan. Aturannya apa? Mukul jangan ke kepala. Mukul jangan melukai. Kan gitu kan? Jangan dijadikan senjata utama. Oke, tidak jadi senjata utama. Tapi ini cara kita. Bukan ditegur nggak mau terus ya udah, nggak bisa. Aturan saya. Ini kelemahan kita orang tua. Jujur kelemahan kita orang tua. Kita menganggap anak kita ini seperti kita negor orang di jalan. Mas, ayo sholat. Silakan Pak, duluan. Terus kita ambil tangannya, kita seret begitu Pak. Ya enggak, ya sudah mau diapain. Tapi giliran kita negor anak kita. Nah, kenapa kamu nggak pakai jilbab? Nggak mau anaknya. Ya sudah. Tuh, cuman begitu. Wah, ini orang tua yang memperlicin jalan anak ke neraka ini namanya. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini kekuasaan Anda. Nah, inilah yang harus kita tahu. Watawasau bil haq, batasannya. Ini kekuasaan saya. Keluar pakai jilbab atau tidak? Pilih mana? Nangis, kholi, biarin nangis di kamar. Daripada nangis di neraka. Ya kan? Ini. Jadi kita dengan dalih itu tadi hak asasi anak. Hak asasi anak. Saya bilang yang nyuruh gebuk anak itu siapa? Rasulullah. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Suruh anakmu salat usia 7, enggak salat pada usia 10, pukul. Sama juga dengan istrimu. Istrimu tidak nurut urusan halal dan haram, ganti palang pintunya. Kan gitu kan kata Nabi Ibrahim.
Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari ketika mengomentari hadis Rasulullah SAW, innal mar'ata khuliqat min dil'in wa inna a'waja ma fi dil'i a'la. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok atasnya. Kemudian Nabi mengatakan, fa in dhahabta tuqimahu kasarta wa in taraktahu la yazalu a'waj. Kalau kamu mau lempengin, patah. Kalau kamu diemin, tambah bengkok. Serba salah. Terus diapain? Kata Nabi, wastausu bin nisa'i khaira. Saling bernasehatlah dengan cara yang baik. Tuh, nasihat lagi. Dipertajam sama Ibnu Hajar. Bagaimana caranya menasehatinya ini perempuan ini? Caranya, ini di omongan Ibnu Hajar. Kata beliau apa? Jika bengkoknya perempuan itu berkaitan dengan prinsip agama, ini dengerin nih perempuan yang di atas. Jika bengkoknya perempuan ini berkaitan dengan prinsip agama, berkaitan halal, haram, lempengin, nggak bisa tidak. Tapi tetap dengan prinsip rifq, lemah lembut. Lemah lembut. Ya, ini bahasa ceramah ya. Terus jangan kamu terapin sama istrimu di rumah lo ya. Ini bahasa ceramah. Bahasa ceramah itu tegas, bahasa nasihat lembut lain loh ya. Antum harus taruh posisi itu. Kata Ibnu Hajar apa? Lempengin, tidak bisa tidak. Tapi kalau dia bengkoknya berkaitan dengan hal-hal yang mubah, ketahui Anda nggak bisa masuk ke dunia perempuan. Cakep, luar biasa komentarnya kan. Sudah, mau milih baju modelnya begini, jilbabnya dipencongin begini, sudahlah. Yang penting panjang, selesai, sudah. Yang penting syar'i, ya sudah. Itu dunia perempuan. Berkaitan halal haram, nggak ada tambang pandang bulu. Tapi sekali lagi dengan akhlak. Ini jamaah, ini tanggung jawab antara keluarga dengan orang lain. Bisa dibedakan. Orang lain kita nasihati, dengerin alhamdulillah, nggak dengerin urusan Anda. Tapi kalau anak kita, istri kita nggak dengerin terus, nggak dengerin, kan pakai tangan. Apa pakai tangan itu? Ya power kita, kekuatan kita. Nggak pakai jilbab, kunciin pintunya. Mau pakai jilbab, mau keluar pakai jilbab apa enggak? Enggak mau, di rumah nangis, biarin. Daripada kita yang masuk neraka. Iya kan? Puasa, anak kita masih kecil Ustaz. Masa disuruh puasa? Nanti kurus. Kurus dalam ketaatan kepada Allah jauh lebih mulia daripada dia gemuk tapi nggak taat sama Allah. Kholi kurus, kering nggak apa-apa. Yang penting dia taat, berkah, kuat. Sahabat kurus. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu badannya kurus, tapi afdalul ummah. Ini yang kita salah. Akhirnya suruh puasa beduk. Siapa yang ngajarin suara puasa beduk? Ajaran dari mana gitu loh. Ini pembohongan publik ini namanya ini. Kebohongan syar'i ini namanya ini. Enggak ada cerita bertahap, enggak ada bertahap. Puasa ya puasa. Kata para sahabat apa? Ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk puasa Asyura, nusawwimu abna'ana. Kami suruh anak-anak kita puasa. Kalau dia nangis, kita kasih mainan. Nggak ada istilah puasa zuhur, itu nggak ada. Kesian kurus, nah ya kan orang tuanya lagi kan nggak ngajarin. Orang tuanya nggak ngajarin. Biarin puasa sampai maghrib. Kurus, alhamdulillah anak saya kurus. Kenapa kurusnya? Karena puasa. Ini yang harus kita camkan. Watawasau bil haq. Kemudian yang terakhir, watawasau bis sabar. Ini pilarnya. Iman itu butuh sabar. Amal butuh sabar. Nasihat butuh sabar. Tanpa sabar bablas angin ini, Mas. Orang iman lewat. Amal soleh tanpa sabar hilang.
Menasehati tanpa sabar. Saya ingat dulu waktu daurah di Bogor, pematerinya Dr. Abdul Aziz siapa gitu, lupa saya nama panjangnya. Beliau doktor tafsir di Jamiat Imam. Ada pertanyaan dari kalangan ustadz-ustadz berkaitan dengan masalah suami istri, menangani problem suami istri. Jawaban beliau sederhana. Waktu itu habis sholat subuh. Jawaban beliau sederhana. Apa jawaban beliau? Ya ikhwan, ngalah sama istri itu sabar, bukan hina. Deh, titik terus. Masya Allah, ini kalimat tajam. Kita seringkali nganggap ngalah itu apa? Apa? Kalah. Seringkali nganggap ngalah itu kalah. Tapi itulah sabar, Mas, kata beliau. Sabar itu bukan kita selalu jadi algojo terus membawa pedang terus-terusan. Enggak. Sabar itu apa sih? Sabar itu kita ngendaliin emosi. Ngendaliin emosi itu apa? Ya, ngalah, Mas, kadang-kadang kan. Kadang-kadang ya, tahan emosi Anda ya berarti apa? Diam. Itulah sabar dalam cobaan. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh istrimu, keluargamu salat dan kamu harus Di sini lihat kata Ibnu Qayyim, Allah mengatakan dengan bahasa wastabir. Bukan menggunakan bahasa wasbir, sabarlah. Tidak. Beda antara sabar dengan istibar. Sabar itu gigi 1, wastabir itu gigi 4, Pak. Super sabarnya. Lebih mudah mana nasihati teman sama nasihatin istrimu, Mas? Lebih mudah mana? Teman. Nasihatin istri. Wallah, sayyabatna Hud wa akhawatuha. Iya kan? Hud dan saudara-saudaranya bikin kita ubanan, Mas. Tapi ya, itulah kesabaran. Fitnatur rajuli fi ahli wa mali tukaffiruhu salatu wassiyam wassadaqah. Fitnah, cobaan seseorang, keluarganya, istrinya, hartanya, itu semuanya bisa digugurkan oleh Allah dosa-dosanya dengan sholat, puasa, dan zakat, sedekah. Artinya, kesabaran ini menjadikan seseorang itu tetap konsisten. Artinya, kesabaran itu adalah menanti kesuksesan. Bukan kita berharap minta sekarang terus jadi sekarang, nggak bisa. Minta sekarang jadi sekarang, nggak bisa, Pak. Ini bukan pisang goreng. Ya, itulah sabar. Kita menanti. Dinasihatin sekarang nggak bisa, belum Ustadz. Ya memang belum. Ya kamu harus sabar. Lah itulah, tahan emosimu. Ya, tetap tegar, teguh. Ats-tsabatu 'alal haq, kata Ibnu Qayyim. Sabar apa? Sabat 'alal haq, teguh dalam mempertahankan kebenaran Anda. Ma'an syirahis sadr, tapi dadamu lapang lo ya. Lo kan repot, Pak. Teguh tapi dadamu lapang. Seringkali teguh sempit, berantem. Kan? Teguh, tegar, tapi dadamu lapang. Apa? Ya kalau nggak bisa sekarang, besok. Tapi tetap iya tidak. Tetap halal bayyin wal haramu bayyin. Nggak bisa sekarang ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Nanti mungkin sewaktu-waktu Allah kasih kemudahan buat saya. Tetap tegar, tapi terus konsisten. Nah, ini. Jadi sabar. Makanya sebagian ulama mengatakan Islam ini ada dua. Apa? Ihsan was sabar. Berbuat baik dan sabar. Subhanallah. Jadi memang benar-benar
ditutup dengan sabar. Iman, amal soleh, nasihati, sabar. Jadi kesimpulannya, sabar ini adalah tetap tegar, teguh dalam menjalankan perintah, tegar dalam meninggalkan larangan, lapang dada dalam menghadapi musibah, menerima atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Itulah kesabaran. Ini istiqamah kekuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki 4 sifat ini. Ya mutsabbitsal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kesimpulan sangat umum sekali. Kalau kita ingin tahu Islam, kita harus mempelajari 4 ini. Iman, bahasa di usul thalatha, apa? Wajib bagi setiap muslim muslimah untuk mengetahui 4 hal, kan gitu kan? Apa itu? Yang pertama, mengenal Allah, amal soleh. Yang ketiga apa? Saling menasehati, berdakwah. Dan yang keempat adalah sabar. Wajib mengenal 4 hal ini. Jadi kalau pengen tahu Islam, ya ini 4 ini Islam. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan apa di usul thalatha? Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum. Andai Allah tidak menurunkan, andai kecuali surat ini, cukup ini sudah. Buat mengenalkan orang tentang Islam, ini cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.